Selamat pagi guys, perkenalkan saya Dedi SHD dari channel Dedi SHD channel ya di YouTube. Mau memperkenalkan gimana sih cara untuk mendapatkan Google AdSense seperti ini. Gampang caranya. Satu, kita sudah jelas bikin konten untuk dimasukkan ke YouTube. Seorang YouTuber biasanya bikin konten itu dengan pemikiran supaya banyak viewer, banyak subscriber, dan bisa ditonton untuk umum. Penonton YouTube itu internasional, bukan lokal ya. Jadi kita harus betul-betul paham untuk membuat konten supaya kita bisa mendapatkan Google AdSense. Nah, apa sih Google AdSense itu? Google AdSense itu setelah kita subscribe-nya ada 1000, viewernya ada 4000 viewer, pasti kita bisa mendaftarkan ke sini, ke Google. Ini saya dengan konten yang satu lagi ya. Kalau yang konten Dedi SHD channel, YouTube SHD channel itu belum nyampe 1000. Jadi saya belum bisa mendapatkan ini untuk yang Dedi SHD channel. Cuman nanti kalau saya sudah 1000 yang itu, saya bisa kegabungkan untuk ke penagihan dengan tempat yang sama. Kita nggak usah minta lagi seperti ini ke Google, cukup satu aja, sekali aja. Walaupun kamu punya konten 20 atau punya 100 konten, bukan konten ya, 100 channel, itu nggak masalah. Penagihannya ke tempat ini juga, satu ke bank yang sama dengan alamat yang sama, cuman kita kaitkan saja pengaitan antara akun satu dengan akun yang lain. Jadi nanti bisa mendapatkan bayaran dari sini. Kebetulan ini kertas ini isinya pin untuk menarik bayaran. Ini nunggunya bisa nyampe minimal ya sebulan. Biasanya itu ada yang nyampe sebulan lebih, 3 bulan. Kemarin saja saya nyari ke pos, itu ada ratusan seperti ini yang tidak diambil sama pemiliknya. Seharusnya emang diantar ke rumah, kayak ini diantar ke rumah. Karena apa? Karena alamat saya jelas dan lengkap. Yang kemarin saya baca untuk yang punya orang lain, yang seperti ini punya orang lain itu, mereka ngasih alamatnya sama, cuman namanya ada yang namanya Gaming Mobile Legend. Masa nama Gaming Mobile Legend dicari ke alamat itu tidak sampai, kata Pak Posnya. Terus ada yang cuman hijab online, alamatnya tulisannya jalan dan daerahnya sudah ditulis, cuman nomor rumahnya nggak ada. Itu yang tertahan di kantor pos itu yang kayak gitu, karena kantor pos tidak akan mengirim kalau tidak alamatnya lengkap, nama lengkap, alamat lengkap, dan harus betul-betul teliti kalau untuk mengirimkan ini. Ada satu orang mendapatkan ini 5 kali, kemungkinan dia sudah dapat, sudah ada, cuman alamatnya yang ditulis sama semua, tidak ada perubahan alamat. Jadi bertahan
ada satu orang punya 5 kayak gini, itu di kantor pos itu dengan nama satu orang. Karena apa? Dia nggak bisa mendapatkan karena dia tidak mengecek ke kantor pos. Kalau dia mau ngecek ke kantor pos, pasti bakal ketemu. Begitu ceritanya. Nah, untuk daftar seperti itu, tetap Anda harus punya konten. Satu, Anda harus mengupload ke YouTube. Nah, apa yang mau saya upload untuk ke YouTube? Nggak usah repot-repot. Anda bisa masak, Anda tinggal di foto di kamera, di syuting, nanti dimasukkan ke Google, ke YouTube maksudnya, dimasukkan ke YouTube. Jadi kalau sudah bikin konten, oh ini cocok, ini cara bikin udang goreng, atau ini bikin kangkung capcay, atau kita review makanan, atau kita bikin mainan, atau apa aja lah, itu bisa jadi. Karena orang tuh menunggu apa sih yang bakal dikeluarkan si Anu untuk bikin YouTube, apa jagoannya yang bakal ini. Kan orang kadang-kadang penasaran, saya pingin bikin kopi yang paling enak, ini bahannya seperti apa. Itu buat inspirasi orang lain. Seperti saya ini ya, bikin konten ada pernikahan, saya shoot, saya masukin ke YouTube. Main ke pantai, saya shoot, masukin ke YouTube. Beli motor, saya shoot, masukin ke YouTube. Komentar dari netizen itu ada yang bilang songong, mentang-mentang, bilangnya ria. Itu nggak masalah, itu pendongkrak untuk bikin YouTube. Nggak masalah, bagi saya tuh nggak masalah. Biarin orang berkata apa, karena dia berhak untuk komentar. Kalau nggak ada komentar, buat apa kita bikin konten? Nggak seru dong. Ya, konten tuh kadang-kadang komentarnya bagus, kadang-kadang mendukung, kadang-kadang menjatuhkan. Itu udah biasa kalau untuk di YouTube ya. Jadi jangan salah, kalau kamu bikin konten yang isinya menurut kamu bagus tapi dapat komentar jelek, itu sudah biasa. Karena istilahnya orang lain iri, tidak bisa mengerjakan seperti apa yang Anda kerjakan. Dengan cara begitu mungkin dia sirik lah, bisa dianggap sirik, tapi bisa dianggap itu pemicu, cambuk untuk semangat kita membuat konten. Nah, sebelum bikin konten, kita harus konsep dulu. Kita harus bikin tulisan apa yang bakal dibikin, dikonsep dulu, ditulis dulu ya. Mungkin dari langkah awal untuk cara pengambilan gambar, terus cara pembagian partnya, itu cara nge-share juga. Cara nge-share sih udah jelas ya, udah jelas. Tinggal dimasukin aja. Kalau udah beres bikin ini, udah diedit, tinggal dimasukin ke YouTube aja. Nah, ini membahas lagi tentang AdSense. Semua YouTuber itu selalu bikin konten dan selalu berharap mendapatkan ini, karena inilah satu-satunya yang bisa ngasih makan YouTuber. Mau dia artis terkenal, mau dia siapalah. Kalau saya mau sebutkan artis yang sudah terkenal, YouTuber nomor 1 se-Asia Tenggara, itu yang dicari pertamanya ini. Kalau dia nggak punya ini, dia ya capek-capek dong bikin konten, nggak ada yang bayar. Nah itu, jadi yang bayar itu Google, dan yang nonton tuh Anda. Dengan adanya penonton, pasti kita bakal dapat sesuatu yang bisa menghasilkan. Jangan anggap bikin YouTube tidak dapat bayaran. Dapat. Daripada Anda capek-capek parkiran kendaraan di pinggir jalan,
terus dicarekan, dimarahin sama orang. Mending parkirnya di shoot terus dimasukin ke Google, kan lebih keren kan. Oh, saya parkiran, YouTuber parkiran mobil gitu. Banyak yang seperti itu, artis-artis ternama. Makanya sebagian artis besar di Indonesia yang dulunya cuman syuting di layar TV untuk bintang iklan kayak gitu, sekarang banyak yang beralih menjadi YouTuber. Karena apa? YouTuber itu menghasilkan lebih banyak daripada dia syuting di stasiun TV. YouTuber itu hasil yang dia bikin itu bisa dinikmati, ditonton berulang-ulang kali dengan video itu gitu. Kalau yang di YouTube kan bisa ditonton berulang. Ingin lihat yang tayangan dulu itu ada, ingin lihat sesuatu yang aneh apa itu ada. Dan kita misalnya tidak memproduksi lagi, istilahnya tidak punya konten lagi, konten yang lama kalau sudah dapat AdSense, konten yang lama ditonton lagi itu menghasilkan video yang lama dilihat lagi sama pemirsa. Itu kalau sudah di AdSense itu bakal ada pembayaran lagi. Jadi jangan takut untuk menjadi YouTuber. Kalau kita tidak mencoba, kapan lagi? YouTuber tidak dibatasi dengan usia, mau 100 tahun, mau 10 tahun. Kalau kita emang ada kemauan untuk menjadi YouTuber, itu bisa-bisa saja. Kalau malu bicara, takut salah bicara, kita nggak usah pakai bicara, ditulis aja, dikasih teks, jadi lebih enak. Banyak yang seperti itu, dia tidak bicara, tidak ada penjelasan apa-apa, tapi dia subscribe-nya banyak. Karena apa? Karena dia bikin kontennya bagus. Kalau untuk menjelaskan, kalau dia nggak bisa bicara gini, malu dan lain-lain, itu di situ diedit, dikasihkan tulisan penjelasan. Ya istilahnya kalau ini translate lah ya. Kalau misalnya kayak gini nanti ditranslate ke bahasa luar negeri, itu bisa-bisa saja, tinggal diketik aja. Kan sekarang tuh zaman modern, semuanya bisa dibikin. Penjelasan saya mungkin cukup sekian. Ya ini hanya untuk menjelaskan bahwa saya di YouTube yang lain saya sudah punya ini. Nah untuk YouTube Dedi SAD ini, nanti kalau udah 1000 subscribe, pasti saya gabungkan ke tempat yang sama. Saya tidak minta ini lagi, karena ini cukup sekali aja seumur hidup. Oke, terima kasih. Wassalam.